Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Rizwandi dengan nomor NVM 180910210073. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamatul tarkim atau tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Nah, sebelum ke dalam materi, saya akan membahas sedikit tentang apa itu tanda baca. Nah, dalam bahasa Arab dalam umumnya terdapat bahasa lisan dan bahasa tulisan. Untuk bahasa lisan, saat berhenti dan memulai ucapan sangat tergantung dari penuturnya. Sedangkan untuk bahasa tulisan, agar dapat dipahami oleh orang lain selain dari penulisnya sendiri, maka dibutuhkan tanda-tanda yang dapat digunakan untuk bisa memahami isi dan maksud bacaan tersebut. Nah, tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda baca yang digunakan khusus dalam tulisan. Dalam bahasa Arab disebut juga alamatul tarkim. Nah, apa itu alamatul tarkim? Yaitu sebuah lambang atau simbol khusus yang ada di dalam tulisan guna menunjukkan waktu untuk berhenti, melanjutkan, dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi dari bacaan tersebut sehingga tujuan-tujuan dalam percakapan didapat ketika membacanya. Yang pertama ada al-fasilah atau tanda koma. Nah, tanda koma adalah bisa diartikan sebuah tanda baca yang digunakan untuk berhenti sejenak dalam ucapan atau bacaan. Pembicara atau pembaca berhenti sangat sebentar ketika berucap atau membaca, bahkan dianjurkan tanpa bernapas. Nah, contohnya Muhammadun Jamilun wa Aliyun Karimun. Nah, setelah kata Jamil di sini ditemukan tanda koma. Jadi merujuk kepada nama-nama orang yang harus menggunakan tanda koma. Atau ketika ada dua ide dalam satu kalimat, Muhammadun Jamilun tanda koma, terus wa Aliyun Karimun, seperti itu. Kemudian yang kedua ada al-fasilatul manqutah, tanda titik koma. Nah, tanda ini digunakan ketika ada dua kalimat atau ide. Misalkan kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah tanda titik koma menjadi sebab dari pernyataan pertama. Nah, contohnya di sini ada kalimat bahasa Arabnya. Nah, bisa diartikan ataitu ila Misri, saya datang ke Mesir. Ya drusul lughatan Arabiyah, karena saya ingin belajar bahasa Arab. Nah, bila diperhatikan setelah kata Mesir ada tanda titik koma yang menandakan kalimat setelahnya adalah sebab atau alasan pada kalimat pertama. Jadi kenapa saya pergi ke Mesir? Karena saya ingin belajar bahasa Arab, seperti itu. Yang ketiga ada an-nuqthah atau tanda titik. Tanda titik adalah atau bisa digunakan untuk berhenti dalam ucapan atau bacaan. Nah, pembicara atau pembaca berhenti ketika berucap atau membaca, dan dibolehkan ketika berhenti agak panjang atau sambil bernapas. Di sini ada penjelasannya. An-nuqthah wa tusammal waqaf, atau an-nuqthah disebut juga waqaf. Wa tawadhu'u fi nihayatil al-fikrati wa fi dakhilil fikrati ba'dal jamilun tamatan mustaqalatan. Yang keempat ada tanda titik dua.
Nah, yaitu dituliskan di akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh pada kalimat al-juz'u al-kalamu hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Pembagian kalam terbagi menjadi 3 bagian. Nah, baru setelah kata hiya baru menggunakan kata titik 2. Lalu setelahnya diikuti rangkaian atau pemberian isim, fi'il, dan haraf. Yang kelima ada tanda hubung atau asyartatu. Tanda ini digunakan untuk menghubungkan suku kata sederhana atau kata-kata yang suku katanya dipisahkan oleh baris baru. Contohnya tatamatsalu madhahirul hadarah al-islamiyah fi awalu siyasah tsaniyan al-hayatu ijtimaiyah, seperti itu. Jadi ada pembagian. Jadi yang pertama menggunakan tanda hubung, kemudian yang kedua menggunakan tanda hubung juga. Yang keenam ada alamatut ta'ajjub atau tanda seru. Tanda baca ini lazimnya diletakkan di akhir kalimat yang mengundang deskripsi emosi penuturnya, seperti ketakjuban, peringatan, kekecewaan, dan permohonan. Contoh di sini qutilal insanu ma akfaroh. Nah, dalam Al-Quran bisa menggunakan tanda seru ini sebagai peringatan. Yang ketujuh ada tanda kurung atau kawasani, yaitu digunakan untuk menambah keterangan atau penjelasan tambahan. Menambah keterangan penjelasan yang bukan merupakan bagian dari topik, menambah angka atau huruf yang menunjukkan urutan penjelasan, serta menambah huruf atau kata yang keberadaannya dalam teks dapat dihilangkan. Yang kedelapan ada tanda petik atau alamatut tanhis. Yaitu tanda baca ini digunakan untuk menerangkan sebuah kalimat yang diucapkan oleh penutur lain yang bukan dituturkan langsung oleh penulis kalimat tersebut. Jadi oleh orang lain yang menuturkan dari tulisan si penulisnya. Yang selanjutnya ada tanda elipsis atau tanda titik 3 alamatul hadfi. Nah, tanda baca ini lazimnya digunakan untuk menunjukkan ada sebagian kalimat yang dihilangkan serta sengaja oleh penulis karena dianggap oleh penulis beberapa kalimat tersebut tidak diperlukan dalam paragraf yang ada atau tidak digunakan. Yang ke-10 ada tanda garis miring khotun ma'ilun. Tanda baca ini biasanya digunakan pada catatan kaki sebagai pemisah antara nomor jilid atau nomor juz atau nomor halaman. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Yang ke-11 ada tanda tanya atau alamatul istifham. Tanda tanya ini digunakan sebagai penanda di akhir kalimat pada kalimat tanya ataupun pertanyaan. Baik untuk digunakan diawali oleh kata tanya ataupun tidak. Contohnya kan hal dzakarta durusaka. Seperti itu mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi dari saya sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.